sub pembahasan ya di sini ya. Untuk pertama itu macam-macam perubahan zat. Apa itu perubahan zat? Jadi perubahan zat itu kita bagi menjadi dua ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika itu perubahan pada suatu zat yang tidak menyebabkan terjadinya zat baru ya. Jadi tidak menyebabkan terjadinya zat baru. Oke, ciri-ciri dari perubahan fisika itu apa saja? Yang pertama kita mulai tidak menghasilkan zat baru ya. Yang kedua, perubahan hanya terjadi pada wujud zat saja. Wujudnya saja yang berubah, misalkan dari wujud padat menjadi cair menjadi gas gitu ya. Perubahan wujudnya saja tapi tidak menyebabkan terjadinya zat baru. Oke, yang ketiga dapat kembali ke bentuk semula karena hanya perubahan wujud maka bisa dikembalikan ke bentuk semula atau reversible ya. Yang keempat adalah sifat partikelnya masih tetap sama. Sifatnya masih sama, kemudian dapat terjadi karena proses pemanasan dan perubahan bentuk wujud zat ya. Jadi faktor penyebabnya adalah bisa karena pemanasan atau berubah bentuk wujud zatnya. Yang keenam merupakan perubahan sementara, artinya kan bisa dikembalikan tadi, dianggap perubahan sementara, tidak permanen. Yang ketujuh, sifat sebelum dan sesudah terjadi perubahan tetap sama. Sifat sebelum dan sesudah perubahan tetap sama. Nah, contoh perubahan fisika, satu itu membuat genteng batu bata dari tanah liat, itu contoh perubahan fisika. Kemudian menyalakan lilin, jadi lilin itu kalau meleleh kemudian kembali lagi kan, itu perubahan fisika juga. Kemudian membuat es batu di kulkas, itu juga termasuk salah satu penerapan perubahan fisika. Pakaian mengering setelah dijemur di tempat terkena matahari, ini juga jenis perubahan fisika. Nah, perubahan zat yang kedua adalah perubahan zat kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang menyebabkan terjadinya zat baru atau membuat zat baru berbeda dengan zat yang sebelumnya. Sifatnya apa? Terbentuknya zat baru. Kemudian selain dari berubah fisiknya, terjadi juga perubahan susunan molekulnya juga berubah teman-teman. Kemudian sifat partikel zat dan molekulnya berbeda dengan sebelumnya, sifat partikelnya berubah. Memiliki sifat irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Kemudian bila bisa terjadi karena prosesnya pembakaran, pengaratan, pembusukan, pemasakan, dan pengenziman. Ini teman-teman hafalkan yang hitam-hitam ini ya. Contohnya apa perubahan kimia itu? Kita kasih contoh misalkan bensin terbakar, itu contoh dari perubahan kimia. Membuat pupuk kompos dari daun kering. Jadi daun kering setelah busuk menjadi pupuk kompos, itu contoh perubahan kimia. Pembuatan tape dari singkong ketika berubah menjadi tape itu tidak bisa kembali ke bentuk singkong lagi ya. Itu namanya perubahan kimia. Buah yang busuk, besi berkat, itu contoh-contohnya. Nah, kita mulai sekarang dari perubahan zat tadi. Kita ambil contoh soalnya seperti ini. Segelas susu dibiarkan di atas meja teman-teman. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut sifatnya termasuk sifat apa? Perubahan apa? Apakah perubahan kimia karena berubah ukuran? Apakah perubahan fisika karena berubah bau dan bentuk? Apakah perubahan kimia karena tidak ada perubahan rasa? Apakah perubahan kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam? Apakah fisika karena berubah rasa dan bau? Ya, kita lihat yang ini. Ini berubah menjadi masam, artinya terjadi pembusukan. Jadi susu itu kalau dibiarkan akan membusuk atau berubah menjadi masam. Nah, pembusukan ini tadi kita sudah belajar bahwa pembusukan itu termasuk perubahan kimia. Nah, karena perubahan kimia maka opsi yang B dan opsi yang E jelas salah ya, karena opsi B dan E itu fisika. Nah, sekarang kita analisa yang opsi A, kimia karena berubah ukuran. Nah, perubahan ukuran itu tidak menjamin terjadi perubahan kimia ya, tidak harus. Kemudian kimia karena tidak ada perubahan rasa, ini terjadi perubahan rasa yaitu masam. Maka ini juga tidak, maka jawaban yang paling benar adalah yang D. Nah, itu begitu teman-teman cara menganalisa soalnya. Sekarang untuk materi yang kedua yang dibahas di modul 1 IPA untuk PGSD ya, itu tentang perubahan wujud zat. Ya, tadi adalah perubahan zat, yang ini perubahan wujud zat. Jadi perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama adalah mencair atau melebur, adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Zat padat menjadi cair itu namanya mencair. Contohnya es batu mencair menjadi air. Nah, itu contohnya. Nah, proses mencair atau melebur ini menerima kalor ya, terjadi menerima kalor. Ingat-ingat ya teman-teman, karena mencair itu membutuhkan kalor. Jadi ketika membutuhkan kalor, maka menerima kalor, maka bisa berubah menjadi mencair. Kemudian membeku. Nah, ini proses perubahan wujud zat dari zat cair menjadi padat. Ya, kebalikan dari mencair ya. Zat cair menjadi zat padat, membeku. Nah, proses membeku ini contohnya adalah air menjadi es batu ketika didinginkan. Nah, proses pendinginan ini artinya berarti proses membeku itu melepaskan kalor. Kalau menerima kalor itu mendapatkan panas, kalau melepaskan kalor itu ya mendapatkan dingin lah, intinya seperti itu. Kalau didinginkan itu berarti melepaskan kalor. Kemudian yang ketiga adalah menguap. Menguap itu apa? Perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat gas. Cair menjadi gas, gitu ya. Contohnya air jika dipanaskan akan menguap. Ya, proses penguapan air ketika dipanaskan.
peristiwa penguapan itu menerima kalor atau membutuhkan kalor, ya, membutuhkan atau menerima kalor, dipanaskan. Ini proses pemanasan bisa menjadikan terjadinya penguapan. Yang keempat, mengembun. Proses mengembun itu perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat cair. Nah, contohnya uap air akan berubah menjadi embun saat terjadi pendinginan. Nah, kemudian proses pengembunan itu terjadi karena melepaskan kalor. Jadi teman-teman juga harus paham arti contoh dan itu menerima atau melepaskan kalor, gitu ya teman-teman ya. Kalau mencair itu menerima kalor, kalau membeku itu melepaskan kalor, menguap menerima kalor, mengembun melepaskan kalor. Kemudian untuk perubahan kelima namanya menyublim. Itu perubahan zat dari zat padat, perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Nah, contohnya kapur barus yang menyublim dari mula-mulanya besar menjadi kecil kemudian hilang. Itu proses menyublim. Nah, proses menyublim itu terjadi karena memerlukan kalor, ya, karena mendapatkan kalor sehingga terjadi proses penyubliman. Yang keenam itu mengkristal, itu perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat padat, jadi gas menjadi padat. Nah, contohnya adalah peristiwa uap menjadi salju, ya, uap menjadi salju langsung, ya, berarti gas menjadi padat. Nah, peristiwa pengkristalan itu melepaskan kalor, ya, ingat-ingat ya teman-teman. Oke, itu proses perubahan zat, wujud zat, ya. Kita mulai dengan contoh soalnya sekarang untuk proses materi yang kedua, perubahan wujud zat. Contohnya begini. Air diisi dalam plastik, ditaruh dalam bejana, dalam bejana ditaruh garam, ditempatkan garam dengan banyak, dan es akhirnya air dalam plastik menjadi beku, ya. Jadi intinya itu ada air ditaruh di plastik, ditaruh dalam bejana, kemudian bejana diberikan garam yang banyak dan es, kemudian air dalam plastik tadi menjadi membeku. Nah, kenapa air dalam plastik menjadi beku? Nah, itu alasannya apa? Apakah A, garam melepas kalor, air menerima kalor? B, garam dan es melepas kalor, air menerima kalor? C, air melepas kalor. D, air menerima kalor. E, es melepas kalor, air menerima kalor. Oke. Jadi kita lihat yang ini teman-teman. Nih, proses membeku tadi apa? Proses membeku itu tadi adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, pada proses ini terjadi karena air melepaskan kalor. Jadi air itu melepaskan kalor, gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau paham seperti ini kan mudah ya. Oke, teman-teman, untuk sekarang masuk ke materi ketiga. Ya, materi yang perlu kita pahami bersama itu materi ketiga adalah jenis-jenis materi berdasarkan komposisinya. Yang paling pertama sendiri, yang paling kecil adalah namanya unsur. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Ini paling kecil. Contohnya unsur hidrogen, oksigen, besi, belerang, tembaga, dan lain-lain. Ya. Kemudian, yang kedua adalah molekul. Artinya gugusan kimiawi yang terdiri dari minimal 2 atau lebih atom yang sama atau berbeda. Contohnya molekul O2 atau oksigen, molekul air, H2O. Ya, gugusan kimiawi yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang sama atau berbeda. Yang ketiga adalah senyawa, adalah molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu atau perbandingan yang tetap. Contohnya air, tadi air, asam asetat, etanol, karbon dioksida, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah campuran. Ya, campuran itu ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang, di mana semua partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fasa. Fasa adalah keadaan zat yang sifat dan komposisinya sama antara satu bagian dengan bagian lain di dekatnya. Contoh untuk campuran yang homogen adalah campuran gula dengan air, ya, larutan gula, larutan garam, atau larutan alkohol, itu contoh jenis campuran homogen. Ya, tadi apa artinya? Kalau partikelnya menyebar merata membentuk satu fasa itu namanya campuran homogen. Ya. Berikutnya yang kelima adalah campuran heterogen. Itu campuran 2 atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sebarang di mana partikel-partikelnya tidak merata sehingga komposisi di berbagai bagian tidak merata dan membentuk lebih dari satu fasa. Nah, contoh campuran air dengan minyak. Nah, jika dikocok maka minyak akan menyebar di dalam air berupa gelembung-gelembung. Nah, gelembung berisi minyak dan lainnya adalah jika ada bidang batas, jadi ada bidang batas antara minyak dan air sehingga terbentuk 2 fasa. Nah, campuran heterogen itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah koloid. Itu artinya partikel-partikel pada koloid hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Nah, ukuran partikelnya antara 0,5 mm sampai dengan 1 mm ya. Contohnya koloid itu susu, asap, kabut, nah agar-agar dan sebagainya. Yang kedua adalah suspensi, itu di mana partikel-partikel pada suspensi dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikelnya biasanya lebih besar dari 0,3 meter. Contoh suspensinya adalah minyak dengan air, ya, air keruh, air kapur, itu contoh dari suspensi. Nah, itu materi ketiganya. Kita berarti sekarang belajar contoh soalnya yang sesuai dengan materi ketiga itu.
Ini contohnya. Perhatikan data berikut: udara, air, cuka, air aki, air gula, air garam. Di antara data tersebut yang termasuk contoh senyawa adalah yang mana? Apakah 3 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4, 4 dan 5, 1 dan 2? Nah, kita mulai saja ya. Tadi udara. Udara ini termasuk campuran homogen, teman-teman. Ya, terdiri dari beberapa zat yang berbeda. Ya, zat berbeda tapi dalam satu fasa. Ya, contohnya ada oksigen, karbon dioksida, hidrogen itu menjadi satu jadi di udara. Kemudian air cuka. Air cuka itu masuknya senyawa, teman-teman. Rumusnya adalah CH3COOH. Jadi campuran antara karbon, hidrogen, kemudian oksigen ya. Kemudian air aki itu rumusnya H2SO4, hidrogen, sulfur, dan oksigen. Jadi ini termasuk senyawa. Kemudian gula, ini air gula. Air gula ini termasuk campuran homogen, teman-teman. Kalau gula saja itu senyawa, tapi kalau air gula itu campuran homogen. Kemudian air garam ini juga campuran homogen ya. Jadi di antara data tersebut yang termasuk contoh senyawa adalah yang 2 dan 3. Air cuka dan air aki. Contoh soal berikutnya, perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Yang kedua, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Yang ketiga, terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Yang keempat adalah komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis. Yang kelima, dapat direaksikan dengan air. Mana yang merupakan sifat senyawa? Ya, kita bahas. Yang pertama ini jelas tidak ya, terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Itu tidak ya, bukan ya. Dapat diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana, ini bisa, teman-teman ya. Yang tidak bisa diuraikan menjadi bagian yang lebih sederhana itu namanya unsur ya. Kalau senyawa masih bisa dipecah menjadi beberapa unsur ya. Kemudian terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap, ini betul ya, ini sesuai dengan definisi dari senyawa. Kemudian komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis, ini tidak bisa, ini hanya bisa dipisahkan secara kimiawi ya. Kemudian dapat direaksikan dengan air, ini jelas tidak ya, tidak selalu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk sifat senyawa adalah yang poin 2 dan poin 3. Oke, materi keempat adalah metode ilmiah. Materi keempat adalah metode ilmiah. Nah, secara konseptual, metode ilmiah itu apa? Yaitu metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita pada kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya metode ilmiah. Saya ulangi, metode ilmiah itu metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah. Ini yang perlu kalian garis bawahi adalah langkah-langkah ilmiah dan rasional, mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita pada kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini langkah-langkah metode ilmiah itu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menemukan hipotesis atau merumuskan hipotesis. Kemudian menetapkan variabel penelitian, nanti kita akan bahas variabelnya ada bebas dan variabel terikat. Kemudian menetapkan prosedur kerja atau langkah kerja. Kemudian mengumpulkan data, mengolah dan melakukan analisa data. Kemudian membuat kesimpulan. Untuk yang terakhir pada pembelajaran itu harus mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, secara pokok kita bagi menjadi 5 ini. Jadi ada 8 kriteria langkah-langkah menerapkan metode ilmiah pada pembelajaran. Itu kita bagi menjadi 5 saja. Kita sederhanakan menjadi 5, yaitu pokok metode ilmiah. Silakan teman-teman hafalkan yang ini. Pokok metode ilmiah itu ada 5. Ini ya, setelah kita ringkas 8 ini menjadi 5. Yang pertama, mula-mulanya itu merumuskan masalah. Biasanya masalah ditandai dengan tanda tanya. Kemudian di masalah tersebut harus tersedia variabel bebas dan variabel terikatnya. Itu rumusan masalah. Yang kedua, menyusun hipotesis. Hipotesis itu dugaan, jadi bukan dalam bentuk kalimat tanya ya. Seperti semacam kesimpulan, tapi itu dugaan sementara, itu bentuknya hipotesis. Yang ketiga, mengadakan eksperimen. Eksperimen itu dimulai dari penetapan variabel, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah data. Itu kegiatan eksperimen. Kemudian dari pengolahan data muncul, setelah dianalisis, muncullah hasil eksperimen. Hasil eksperimen ya. Dari hasil eksperimen tersebut kemudian yang kelima harus ditarik kesimpulan. Jadi ini pokok metode ilmiah ada 5 ini, dikembangkan dari 8 ya, disederhanakan dari 8 langkah ini gitu ya teman-teman ya. Silakan dihafalkan. Nah, sekarang kita pelajari yang variabel penelitian. Tadi kita sudah jadi ya, kita akan bahas variabel penelitian. Jadi ada 2 pada kegiatan metode ilmiah itu. Kalau ada variabel, ada 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Ingat ya teman-teman, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, sementara variabel terikat itu yang dipengaruhi, karena terikat dengan variabel bebas, dipengaruhi variabel bebas. Itu intinya gitu. Kalau variabel bebas itu mempengaruhi, kalau variabel terikat itu dipengaruhi, mudahnya seperti itu.
Kita kasih contoh ini, kegiatan penelitian ini misalkan meneliti pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap laju fotosintesis, misalkan begitu. Penelitiannya seperti itu. Mana yang mempengaruhi jelas ini? Intensitas cahaya matahari ini yang mempengaruhi. Ini maka namanya variabel bebas. Sementara laju fotosintesis ini yang dipengaruhi oleh apa? Intensitas cahaya matahari. Ini makanya namanya variabel terikat. Sebenarnya ada satu lagi selain variabel bebas dan variabel terikat adalah variabel kontrol. Ya, artinya yang dikontrol ya, yang tidak terpengaruh oleh variabel bebas. Itu namanya variabel kontrol ya. Oke, tidak usah kita bahas, nanti ada soal sendiri untuk variabel kontrolnya. Oke, kita mulai dengan contoh soalnya dari pembelajaran metode ilmiah. Ya, contohnya seperti ini. Terdapat 5 pokok data ilmiah: hasil eksperimen, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengadakan eksperimen, menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah titik. Apakah A 54123, apakah B 23415, apakah C 21435, apakah D 2135 dan 4, apakah E 341 2 dan 5. Ya. Ini yang merupakan urutan metode ilmiah yang mana? Tadi kita sudah pelajari ada 5 pokok metode ilmiah tadi ya. Yang pertama pasti merumuskan masalah. Gitu. Kemudian yang kedua, menyusun hipotesis, baru melaksanakan eksperimen, kemudian dari eksperimen diolah, dianalisa, kemudian muncullah hasil eksperimen, kemudian hasil eksperimen baru ditarik kesimpulan gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4, 1, 5. 2, 3, 4, 1, 5. Jawaban yang benar adalah yang B. Berikutnya, Sari mengamati air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah apakah A. menyusun kerangka teori, B. melakukan eksperimen, C. mengolah data, D. merumuskan hipotesis, E. merumuskan masalah. Coba kita teman-teman kita lihat. Ini ada kata-kata menduga. Jadi proses dugaan sementara itu disebut sebagai rumusan hipotesis. Jadi apa yang dilakukan oleh Sari setelah merumuskan hipotesis, ya setelah mengamati, kemudian merumuskan hipotesis. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang ini ya. Jadi setelah merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, jadi kita tahapnya tadi sampai hipotesis, kemudian baru mengadakan eksperimen, kemudian hasil penelitian eksperimen, kemudian baru tarik kesimpulan. Nah, posisinya yang dilakukan Sari adalah menyusun hipotesis. Ya. Menduga itu adalah hipotesis. Jadi apa yang dilakukan setelah menyusun hipotesis? Ia mengadakan eksperimen atau melakukan eksperimen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melakukan eksperimen. Contoh soal berikutnya. Pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berwarna-warna, walaupun jenis tanamannya sama. Ya, daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka warnanya hijau segar. Nah, berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena tersebut adalah apakah A. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? B. Apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan yang ternaungi? C. Apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaungi? D. Apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan yang ternaungi? Apakah E. Apakah tidak ada yang berpengaruh pada warna daun? Ya, kelima-limanya dari opsi jawaban itu semua menggunakan kata tanya. Ya, itu sudah benar semua. Jadi rumusan masalah didahului dengan kata tanya. Kemudian kita akan cek di dalam rumusan masalah harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Nah, tentu dari pilihan ganda A, B, C, D, E itu yang paling tepat adalah yang A. Nah, coba kita lihat yang ini, daun ternaungi. Yang ternaungi warnanya hijau kekuningan, yang terbuka itu. Artinya yang mempengaruhi apa? Ya intensitas cahaya. Daun ternaungi kalau daun tidak di tempat terbuka, artinya banyak sedikitnya cahaya yang ada, itu sebagai variabel bebas. Variabel terikatnya apa? Ya zat warna, zat hijau daunnya. Ya, jadi ada kata tanyanya, kemudian ada variabel terikatnya yaitu ada variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya, kemudian ada variabel terikatnya adalah zat hijau daun. Itu dalam menganalisis soal seperti itu teman-teman ya. Untuk yang B, apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan yang ternaungi? Nah ini tidak ya, bukan seperti itu ya. Oke, tidak sesuai dengan narasi soal yang dikembangkan. Contoh soal berikutnya teman-teman. Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat cair ya. Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat cair. Bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca. Hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis, nah ini benar yang mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah volumenya adalah apakah seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. B. Massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada masanya. C. Semakin besar volumenya minyak goreng maka massa jenisnya semakin kecil. D. Semakin besar volume minyak goreng maka massa jenisnya semakin besar. E. Semakin kecil volume spiritus tidak terpengaruh pada massa jenisnya. Nah kita harus tahu teman-teman, jadi massa jenis suatu zat itu bersifat tetap.
rumusnya adalah massa per volume. Ya, massa jenis itu massa per volume. Jadi meskipun volumenya ditinggikan, ya pasti massanya juga tinggi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat karena massa jenis zat itu sama, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang B, massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada massanya, jelas tidak ya. Jadi massa jenis itu tergantung dari massa dan volumenya. Ya. Itu ukurannya, tapi seberapapun besar volumenya tetap nanti masanya juga naik. Ketika volumenya naik, masanya juga sama naik. Jadi maka ukuran massa jenisnya dianggap tetap. Contoh berikutnya, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim yang tergolong variabel bebas. Dari penelitian itu adalah apakah A. tabung reaksi, B. jenis enzim, C. kecepatan reaksi, D. suhu, E. banyak enzim. Nah, kita tadi sudah belajar tentang variabel bebas dan variabel terikat ya teman-teman. Kita tulis dulu ini kajiannya tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Nah, tadi yang mempengaruhi yang mana? Berarti yang suhu ini. Suhu ini mempengaruhi, maka ini disebut variabel bebas. Yang dipengaruhi kecepatan reaksi suatu enzim, ini variabel terikat. Jadi yang namanya variabel bebas pada penelitian tersebut adalah suhu. Itu ya teman-teman ya. Oke, bagian terakhir dari materi kali ini adalah pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ada macam-macam metode, ada dua jenis metode yang paling utama, yaitu metode pemisahan campuran secara kimia dan metode pemisahan campuran secara fisika. Kita akan bahas satu persatu. Untuk metode pemisahan campuran secara kimia, itu yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan pada padatan, ya, cairan dan padatan yang tidak terlarut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Ini yang saya yang kasih blok hitam itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi proses penyaringan atau filtrasi itu metode pemisahan dari dua zat karena perbedaan ukuran partikel. Nah, contohnya apa? Menyaring air yang bercampur pasir dengan kertas saring sehingga pasir tertinggal di kertas saring. Pemisahan bubuk kopi pada air kopi ini juga termasuk pemisahan secara filtrasi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode pengkristalan atau kristalisasi, yaitu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Yang saya sebut, ingat ya, diingat-ingat. Nah, campuran leleh atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Nah, pengkristalan merupakan perubahan wujud benda disebabkan oleh kalor melalui pemisahan zat padat dengan cara memanaskan sampai pekat lalu mendinginkannya sehingga menjadi kristal atau beku. Nah, peristiwa pengkristalan itu merupakan kebalikan dari proses menyublim. Contohnya apa? Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan oleh mesin itu menjadi padat. Nah, contoh berikutnya adalah pemisahan gula putih dari tebu. Pemisahan gula putih dari tebu ini contoh dari pengkristalan, teman-teman juga harus hafalkan contohnya. Jadi kalau filtrasi tadi itu contohnya memisahkan kopi pada air kopi, kemudian memisahkan air pada pasir pada air. Kemudian yang pengkristalan itu contohnya pembuatan gula, yaitu memisahkan gula putih dari tebu. Kemudian pembuatan garam itu contoh jenis kristalisasi ya. Kemudian berikutnya masih kimia, itu yang ketiga adalah penyulingan atau destilasi. Itu adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudian penguapan. Jadi proses kemudian adalah penguapan. Ini karena terjadi perbedaan titik didih komponen penyusun campuran. Ini yang saya buat hitam itu jangan diperhatikan. Jadi penyulingan itu adalah metode pemisahan karena adanya perbedaan titik didih dari komponen-komponen penyusunnya. Nah, contohnya apa? Dalam produksi bensin, produksi minyak itu ya, kemudian air suling, alkohol, minyak tanah itu. Gas juga bisa dicairkan dan dipisahkan. Sebagai contoh, nitrogen dan oksigen disuling dari udara. Contoh penyulingan, ya teman-teman. Karena perbedaan titik didih. Kemudian kimia berikutnya adalah pemisahan campuran secara kimia berikutnya adalah penyubliman. Proses menyublim itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas dan diperlukan energi panas. Nah, bagaimana dengan menyublim? Menyublim merupakan perubahan benda padat menjadi gas. Oleh karena itu istilah menyublim sering pula disebut penyubliman atau sublimasi. Nah, sedangkan menghablur atau hablur adalah kebalikan dari proses menyublim. Nah, contohnya apa? Es kering atau dry ice, es kering itu proses penyubliman. Kemudian kapur barus, salju, arsenik itu contoh pemisahan campuran secara kimia. Kemudian yang terakhir yang biasanya sering muncul adalah tentang destilasi, dan ini yang berikutnya adalah kromatografi. Ini teman-teman harus menghafalkan juga, ini penting ya. Yaitu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antar fase gerak dan fase diam. Nah, untuk memisahkan molekul pada larutan. Nah, perbedaannya terjadi karena kecepatan rambat atau meresap antar partikel yang bercampur ini berbeda. Ini yang perlu kalian hafalkan. Jadi kromatografi itu proses pemisahan molekul karena adanya perbedaan kecepatan rambatan atau resapan antar partikel yang bercampur. Contohnya apa? Memisahkan zat warna dari tinta. Nah, kemudian dalam dunia kedokteran itu kromatografi digunakan untuk menganalisis kandungan obat pada sampel urin. Gitu ya. Itu pakainya kromatografi. Next berikutnya,
Itu pemisahan campuran secara fisika. Jadi kimia tadi sudah ada 5 ya. Kemudian sekarang yang fisika teman-teman. Kalau fisika itu yang pertama ada dekantasi, yaitu pemisahan zat padat dan zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Nah, tujuan dari dekantasi ini adalah untuk menghasilkan filtrat yang bersih. Ya. Yang kedua adalah proses penyaringan. Ini contoh jenis perubahan pemisahan campuran secara fisika, yaitu pemisahan zat padat dari zat cair dengan menggunakan media kertas saring. Kemudian destilasi juga masuk dalam pemisahan secara fisika, yang destilasi biasa, yaitu pemisahan dua zat atau lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contoh pemisahan campuran air dan etanol itu pakai itu, di mana pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, titik didih airnya 100 derajat Celcius dengan alkoholnya 78 derajat Celcius. Pemisahan secara fisika berikutnya adalah rekristalisasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik beku. Kalau rekristalisasi perbedaan titik beku komponen campuran. Nah, sebaiknya komponen yang akan dipisahkan berwujud padat dan lainnya cair pada suhu kamar. Contohnya pemisahan garam dari lautan garam dalam air. Itu bisa menggunakan rekristalisasi. Yang terakhir adalah ekstraksi, yaitu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan yang tidak larut yang beda. Nah, contoh soalnya begini teman-teman. Ini daun mengandung zat-zat kompleks. Nah, zat tersebut dapat dipisahkan dan dapat diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada A. Perbedaan massa jenis kandungan zat dalam daun yang dapat diserap medium. B. Tidak ada yang tepat. C. Daya serap medium terhadap zat-zat yang terkandung dalam daun yang di perbedaan kecepatan merambat partikel yang tergantung pada daun, ya, pada medium. Kemudian E. Perbedaan kandungan zat dalam daun yang diserap oleh medium. Oke teman-teman, coba perhatikan yang ini. Kromatografi. Tadi kromatografi apa yang kita bahas ya? Nih, kromatografi itu pemisahan molekul itu berdasarkan perbedaan kecepatan merambat atau meresap antar partikel yang bercampur. Jadi jawabannya yang paling tepat yang mana? Tentu saja yang D, perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam